Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, Undang-Undang ITE ini. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dinilai telah melenceng dari tujuan awal. Sejak terbitnya UU ITE 21 April 2008, banyak korban berjatuhan. Ingatan kita belum hilang tentang kasus yang menimpa Ahmad Dhani, Prita Mulyasari, Baik Nuril, Buniyani, Ratna Sarumpait, hingga yang menimpa Jering, yang semuanya dianggap sebagai pelaku tindak pidana sekaligus korban UU ITE, baik sebelum direvisi maupun setelah direvisi pada 2016. Jumlah kasus yang diselidiki dengan menggunakan payung hukum UU ITE terus meningkat. Sejak 2017 hingga 2019, ada total 6.895 orang yang sudah diselidiki Polri dengan rincian 38% terkait dengan penghinaan terhadap tokoh, penguasa, dan lembaga publik. Bahwa pelaporan pidana melalui Undang-Undang ITE ini bisa dilihat sebagai sebuah kebiasaan atau kultur yang dilakukan oleh orang-orang yang merasa punya kuasa. Jadi ada keterlibatan relasi kuasa dalam penggunaan UU ITE ini kepada orang-orang yang sedang menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyeimbangkan diskursus negara. Ada narasi pembungkaman setiap upaya penggunaan Undang-Undang ITE gitu. Yang kedua, kemudian itu menjadi kultur atau kebiasaan bagi orang-orang ketika ada kritik terhadap dirinya atau kritik terhadap pelayanan publik tertentu, dianggapnya sebuah perlawanan atau penyerangan terhadap satu tokoh tertentu. Setidaknya ada 9 pasal menurut sejumlah pengamat yang bermasalah dalam UU ITE sehingga perlu direvisi, yakni pasal 26 ayat 3, pasal 27 ayat 1 dan 3, pasal 28 ayat 2, pasal 29, pasal 36, pasal 40 ayat 2A dan 2B, serta pasal 45 ayat 3. Pasal 27 hingga 29 dinilainya sebagai pasal karet karena multitafsir. Di luar itu ada sejumlah pasal yang rawan persoalan terkait penghapusan informasi, penghinaan dengan kerugian, kewenangan pemerintah untuk melakukan pemutusan akses, serta ancaman pidana. Dampak sosial yang terjadi akibat UU tersebut antara lain digunakan sebagai alat balas dendam, barter kasus untuk memberikan terapi kejut, serta membungkam aktivis dan jurnalis. Adapun dampak politik adalah digunakannya UU ITE oleh politikus untuk menjatuhkan lawan-lawannya. Kini wacana revisi UU ITE telah digulirkan oleh Presiden. Sejumlah langkah telah disiapkan agar undang-undang ini dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Bahas agar tidak terjadi lagi tudingan-tudingan Polri dan atau pemerintah terutama menggunakan pasal ini untuk mengambil keuntungan politik gitu. Tetapi juga masyarakat harus hati-hati, jangan sampai kita itu terjebak pada situasi tahun 2007-2008 di mana berita elektronik berseliweran lalu tidak ada hukumnya gitu. Itu juga kurang baik. Oleh sebab itu mari kita cari jalan tengah yang baik, cari formulasi yang baik untuk memperbaiki undang-undang ini. Kan masih ada satu rapat internal, kemudian diskusi tim pakar lalu membentuk naskah akademik gitu. Itu yang substansinya. Kemudian yang proseduralnya kita ke DPR agar dimasukkan ke dalam prolegnas gitu. Direktur Eksekutif Safenet Damar Juniarto dihubungi Kompas menyatakan, selain perlu direvisi, perlu adanya moratorium kasus-kasus terkait UU ITE.
kepolisian perlu menerapkan keadilan restoratif dalam kasus-kasus yang dijerat dengan UU ITE, terutama penggunaan pasal karet. Lanjuti terkait dengan arahan Bapak Presiden, khususnya terkait dengan pasal-pasal karet yang ada di Undang-Undang ITE yang tadi sudah saya sampaikan, tolong dibuatkan semacam STR atau petunjuk untuk kemudian ini bisa dijadikan pegangan bagi para penyidik pada saat menerima laporan. Bila perlu terhadap laporan tertentu yang bersifat delik aduan, ya yang lapor harus korbannya, jangan diwakili lagi. Ini juga supaya kemudian tidak asal lapor dan kemudian nanti kita yang kerepotan.